Ketua dan anggota Komisi 4 yang saya cintai, dan di khususnya kepada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan para pejabat eselon 1 yang kami banggakan. Puji syukur tentu saja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita bisa membahas dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas sehari-hari. Tadi sudah diungkapkan oleh teman-teman yang lain dan Ibu Ketua khususnya bahwa sebetulnya fraksi Partai Gerindra sangat mengapresiasi kinerja KKP, namun ada kendala ini Pak yang perlu kami pertanyakan, yaitu tentang kekurangan pungutan PNBP Pak, yang senilai 740,8 juta dari penyewaan BNN pasar ikan modern yang ada di Muara Baru. Padahal kami juga sudah pernah mengevaluasi ini pada tahun sebelumnya, sehingga saat ini kok belum ada penerimaan tersebut dalam penagihan dari Kementerian KKP. Kemudian terhadap IKU Pak, indikator kerja utama. Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan ada peningkatan. Nah, dalam hal ini kami heran juga Pak, pada berikutnya kok ada penurunan. Nah, apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana penurunan ini terjadi sehingga PDB kita ini seharusnya kan kita bisa mendongkrak untuk kedepannya. Nah, berapa persen target pertumbuhan PDB perikanan untuk tahun 2025? Sesuai dengan tadi yang diungkapkan oleh teman-teman bahwa hal ini sangat penting Pak untuk keberhasilan KKP. Dan juga di sini kami ingin menjelaskan atau menanyakan tentang penyerapan anggaran Pak. Ternyata ada disparitas yang sangat tinggi dan tidak proporsional, akan menciptakan belanja yang kurang efektif dan berkualitas. Padahal ini sangat penting Pak untuk ekonomi lokal kita. Kemudian anggaran KKP tentu saja kami sangat menyetujui bahwa perlu kenaikan. Nah, berdasarkan hal tersebut tentu saja kami ingin melihat dan memahami bagaimana perencanaan yang bisa dibagi dua, yaitu skor B dan skor C. Nah, mohon perencanaan tersebut bisa dijelaskan secara akurat dan realistis. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disampaikan tentang indikator kinerja utama tentang produksi di tahun 2024. Nah, di sini kami ingin menanyakan tentang produksi perikanan di tahun 2025. Semoga sesuai dengan arahan dari Presiden kita bahwa tentu saja untuk makan siang bergizi tahun 2024 dan sampai 2029 itu kan memerlukan kebutuhan pangan dari sektor kelautan dan perikanan. Nah, bagaimana rencana Bapak untuk bisa menyiapkan rencana-rencana tersebut dalam mendukung program dari arahan Pak Presiden kita, yang sesuai tentu saja dengan buku panduan yang ada yang sudah diserahkan kepada Pak Menteri KKP. Kemudian tentang opini wajar tanpa pengecualian. Nah, apakah langkah dan upaya konkret yang dilakukan KKP tentang hal tersebut sehingga tidak terulang lagi? Kemudian yang berikutnya Pak, tentang PIT, kebijakan pengelolaan dan industri terpadu, memiliki dua dimensi strategi, yaitu keberlanjutan ekologi laut dan tentu saja peningkatan ekonomi bagi nelayan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Namun kita masih menghadapi adanya kesenjangan antara perencanaan
dan pelaksanaannya karena kurangnya koordinasi dengan kementerian lain dan lintas sektor. Nah, dengan hal ini kami mendorong adanya pengawasan dan evaluasi khususnya yang berbasis teknologi, karena beberapa perguruan tinggi juga sudah menghasilkan teknologi yang bisa diaplikasikan di KKP. Kemudian berikutnya adalah kami merasa prihatin Pak dan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa 11 ABK WNI yang menjadi korban dalam musibah tenggelamnya kapal Gyeongsansusan dari Korea Selatan yang terjadi pada tanggal 8 November 2024 yang lalu. Nah, hal serupa juga pernah terjadi pada 9 Maret 2024 yang menimpa kapal nelayan penangkap ikan kita dari Korea, menyebabkan 3 ABK malah, 3 ABK WNI yang meninggal dan 4 orang lain dinyatakan hilang. Nah, apakah Bapak Menteri dan jajarannya sudah melakukan pemenuhan hak-hak dari keluarga korban tersebut? Karena kejadian yang menimpa ABK WNI tersebut sangat meresahkan kita semua. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, khususnya Ibu Ketua, mohon catatan dan tanggapan masuk yang ini bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Pertanian, KKP beserta jajarannya. Makasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.